Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran informatika anakku yang soleh dan solehah. Kali ini Bapak akan menjelaskan dari yang pertama kali Bapak bertemu dengan kalian, membahas tentang informatika itu sendiri. Namun sebelum membahas lebih jauh, informatika itu sangat luas ya, yang menjadi bahasannya kita lebih fokuskan terlebih dahulu pengenalan tentang komputer itu sendiri. Nah, kalian kan sudah Bapak perkenalkan perangkat-perangkat komputer itu sendiri ya. Ada monitor, ada mouse, keyboard, dan CPU itu sendiri. Itu menjadi satu perangkat komputer. Setelah dalam satu perangkat komputer, maka kalian akan melihat layar seperti ini ya. Nah, yang harus kalian kenali selanjutnya adalah bagaimana kita mengenal komputer ini, speknya seperti apa. Gimana caranya? Itu dengan cara klik di yang gambar loop ini ya. Kemudian ketikkan DX diag. Nah, ini yang harus kalian ketahui kalau kalian ingin tahu spek komputer kalian di rumah misalkan ya. Caranya seperti tadi. Ketikkan DX diag. Nah, ini kepanjangan dari Direct Diagnosis Tool. Nah, kita kenali di sini. Yang pertama adalah komputer, nama komputernya ini. Nah, ini server 1 yang punya Bapak. Kemudian operating system OS ya. Itu Windows 10 64 bit. Kemudian yang harus kalian ketahui juga, nah kalau ini sudah standar BIOS-nya NANA. Kemudian memorinya berapa? Nah, kalau di sini 16.384 berarti ini jumlahnya berapa giga? Ayo. Ya, betul, sekitar 8 gigaan. Jadi 1 giga itu sama dengan 1024 MB, megabyte. Kalau 16.384 berarti berapa gigabyte? Gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, yang jelas ini sekitar sekarang ini kalkulator. Nah, kita juga bisa membuka kalkulator. Jadi kita ingin tahu 16.384 itu berapa giga? 16.384. Ini kan dibagi tadi kata Bapak 1024 ya, untuk 1 giga itu 1024. Nah, gini. Oh, bukan 8 giga, jadi sekitar 16 giga ya. Di komputer ini sekitar 16 giga. Jadi udah besar. Oke, selanjutnya. Kemudian displaynya. Nah, ini Intel Graphics 4600, jadi jenis daripada apa yang ada di dalam CPU-nya itu sendiri ya. Kemudian full display device, soundnya, audio. Nah, itu tidak perlu kalian ketahui juga ya, maksudnya yang inti-intinya saja. RAM-nya berapa? 16 giga. Kemudian window yang dipakainya adalah Windows 10 Pro. Itu yang harus kalian ketahui. Selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah manajemen file. Manajemen file itu yang gambarnya sudah kuning di sini ada ya. Nah, kalau enggak, kita coba dengan cara, nah gambarnya seperti ini. Ini folder manajemen file. Nah, kayak gini folder ya, manajemen file. Nah, atau disebutnya Windows Explorer. Baik. Nah, power. Kita akan langsung Windows Accessories. Kita langsung misalkan menggunakan OSK agar kalian tahu Bapak mengetikkan tombol apa. Nah, nanti akan keluar keyboard secara. Nah, ini. Kalau Bapak ketikkan Windows, nah nanti dia akan katakan Windows barengan huruf E. Nanti akan keluar ini. Windows Explorer itu tampil lagi seperti ini. Nah, ini dia. Baik, selanjutnya akan kebawahkan lagi. Perlu kalian ketahui di sini ada dalam satu hard disk. Nah, ini dia. Device disk PC. Dalam satu hard disk itu ada partisi sekitar ini C yang menjadi pusat. Nah, jadi program-program hasil downloadan itu ada di C atau doka disk ini. Kemudian yang partisi kedua ada di data 1, partisi ketiga ada di data kitab perpustakaan digital. Nah, di sini ada sekitar 248 giga lagi. Nah, ini masih kosong ya. Jadi ada partisi yang masih kosong. Sini nih, yang local disk unable. Nah, ini sekitar 248 giga. Jadi masih banyak. Terus total berapa, Pak? Nah, kalau kalian ingin tahu total hard disknya ada berapa, itu kita lihat di sini. Klik kanan, kemudian manage. Nah, di manage nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Nah, di sini ada disk management. Nah, ini dia. Jadi di sini ada local disk C yang jumlahnya sekitar 119 GB atau sekitar 120 ya. 123 dipakai oleh C. Kemudian untuk yang di partisi yang lainnya ada D, ada data 1, ada data kitab, itu sekitar 931 GB. Berarti ini
hard disk sekitar 1 tera, 1024 GB. Ini komputer yang Bapak punya. Nah, selanjutnya buat apa sih pemisahan-pemisahan? Partisi itu adalah pemisahan-pemisahan. Asalnya cuma satu lokal disk ini, satu aja. Tapi kita bagi menjadi 4 agar tidak ini ya, kalian misalkan ada data satu itu berkenaan tentang masalah data-data sekolah. Kalau data kitab perpustakaan, ini untuk perpustakaan itu sendiri. Nah, yang ini yang kosong belum Bapak kasih nama ya, buat apa. Dari 1 tera bisa dibagi menjadi 4 partisi. 1 yang pusat, 2 data 1, 3 data perpustakaan, dan 4 lokal disk yang belum ada namanya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, selanjutnya juga yang ingin Bapak sampaikan di sini ada di manajemen file itu biasanya dipakai untuk copy paste download. Kalian kalau mendownload akan tersimpan secara langsung di folder download ini. Download ini ya. Jadi file downloadan seperti ini. Itu dia. Baik, itu tersimpan secara otomatis. Kemudian nanti tentang musik juga, tentang gambar, picture. Nah, itu semua ada di manajemen file. Jadi kalian ingin tahu isi yang ada di dalam komputer itu, bukalah manajemen file atau Window Explorer namanya. Window, ini gambar window berbarengan dengan EE Explorer. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ingin Bapak sampaikan juga berkenaan dengan program-program yang lainnya. Setelah kalian mengenal itu, kemudian kalian kenali aplikasi-aplikasi yang standar seperti Windows Microsoft Excel, kemudian Microsoft Word, dan ada PowerPoint sebenarnya. Nah, ini dia PowerPoint. PPT. Lambangnya P. Ini untuk presentasi ya. Jadi kalau presentasi, file presentasi PowerPoint seperti ini. Nah, klik. Nah, ini dia. Walaupun kalian sudah mengenal Canva mungkin ya, tapi kalian perlu ketahui kalau bedanya di Canva dengan yang ada di PPT, kalian bisa memodifikasi sendiri sebenarnya. Tapi kalau di Canva itu template-template yang sudah ada di Canva itu sendiri. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tekan tombol F5 atau tekan ini, slideshow. Nah, ini Bapak bikinkan bagaimana animasinya seperti ini. Gitu ya. Nah, bisa ngedesain bagaimana fotonya, bagaimana tulisannya, kemudian bagaimana cara menganimasikannya, seperti itu. Ini untuk PPT. Kemudian yang selanjutnya Word ya, kalian kan pernah juga membuat tulisan ya. Nah, semacam ini. Ada tulisan, klik oke. Kita lihat ini untuk Word sendiri ya tampilannya. Jadi kita bisa menampilkan seperti ini. Nah, ini dia. Ya, jasa. Kemudian juga kalian bisa menampilkan Excel. Kalau Excel itu yang kotak-kotak. Nah, seperti ini. Ini contoh. Absen yang dibuat biasanya dibuatkan dari Excel itu sendiri ya. Nah, seperti ini. Itu pengenalan untuk hal yang mendasar. Nah, nanti kita akan kenalan juga dengan yang pernah Bapak ajarkan, ada flow algorithm. Ini untuk algoritma lanjutan. Kemudian ada juga tentang script kan ya. Script itu sendiri. Nah, scratch, klik. Kita langsung aja ke ini. Yang contoh script itu membuat game sederhana seperti ini, scratch. Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia ya. Nah, di sini bisa pilih custom backdrop. Itu udah banyak banget pilihan dari scriptnya sendiri. Atau kalian mau upload backdrop kalian sendiri. Aku bakal milih custom backdrop. Terus aku pilih soccer karena tema aku game sepak bola. Aku klik. Nah, jadinya kayak gini. Terus untuk sprite-nya itu bisa kalian ubah juga. Nah, itu kita pilih cos sprite. Nah, kemudian bola. Kemudian nanti ditangkap sama si kucing. Kemudian bolanya itu bisa bergerak ke atas juga. Itu gimana caranya? Untuk membuat sebuah perintah instruksi yang dalam program. Nah, kita mainin dulu bolanya. Kalau ketangkap. Oke, gimana caranya biar bola ini maju ke atas gawang? Coba kita ubah change. Nah, seperti itu. Tambahin forever yang lagi. Perkenalkan. Selanjutnya nanti ada soal. Terus abis itu aku tambahin if then lagi. Dan kali ini aku pakai couching itu bukan couching soccer ball, tapi baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara membuat surat di Word. Jadi ini menjadi tugas kalian nanti selanjutnya, kerjakan ya. Caranya buka terlebih dahulu Microsoft Word dengan cara di loop ini juga sama, ketikkan WORD, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita buka halaman dokumen baru atau blank dokumen. Setelah dibuka, kemudian kalian atur terlebih dahulu batas pengetikan. Kemudian kita bikinkan di sini page setupnya. Nah, di sini kita atur 2222. Selanjutnya landscape, kita akan bikin surat berbentuk ijazah ya, ijazah nanti.
Kemudian landscape supaya memanjang ke samping. Selanjutnya papernya kita atur A4. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kalian lakukan di layout itu dengan desainnya page border. Nah, ini dia ya. Kemudian kalian lakukan, silahkan pilih aja mana yang kalian suka. Kan ini. Selanjutnya sini kita ketikkan atau kita bikin format ijazah. Nah, caranya bagaimana supaya mudah? Kita searching saja di internet format bukan ijazah apa? Format piagam. Nah, kalau ini sudah ada namanya, berarti kita bikin. Nah, ini yang belum ada namanya. Contoh ini. Setelah terbuka seperti ini, ya, klik kanan. Nah, ini dia ya, dengan diberikan sebagai klik kanan, kemudian copy atau save piagam. Simpan, harus tahu di mana menyimpannya. Kalian bikin simpan di picture saja. Ya, setelah picture, kemudian di sini ketikkan piagam juga silahkan. Yang penting kalian tahu save. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kalian kembali ke Word. Nah, caranya dengan klik ke sini atau ya klik aja nih yang Word ya. Kemudian tadi kita sudah menyimpan di picture, klik insert picture. Nah, kemudian di sini cari piagam. Nah, ini dia. Nah, gimana cara menghilangkan birunya ini? Dengan cara klik format kemudian crop. Nah, seperti ini. Ini juga sama, tarik. Kalau sudah jadi, geser lagi sampai yang kita harapkan. Nah, kalau seperti ini, ingin melebihi ke batas pengetikan, maka kita harus menyimpannya sebenarnya di sini. Oh, yang ke kanannya nggak bisa juga. Kita coba. Nah, seperti ini. Geser lagi. Nah, kalau sudah jadi, kemudian kalian buatkan. Sini nggak usah ganti aja dulu ya, karena ini contoh. Jadi kalian cukup menyisipkan di sini ada nama. Caranya klik insert, kemudian text box. Nah, kita sisihkan text boxnya. Misalkan piagam penghargaan berikan kepada di sini nama. Nah, di sini nama. Ctrl E atau klik ke sini. Ini ya, Ctrl E, ketengahkan huruf. Kemudian yang kedua, sebagai peserta apa, kan gitu ya. Nah, sini ketikkan juga sebagai sebagai peserta didik, berarti peserta didik. Nah, selanjutnya kelas. Kita bikinkan dengan cara klik insert, kemudian klik ke textbook lagi, atau kita sebenarnya copy saja menyalinnya. Klik di sini kemudian Ctrl D. Nah, ini kalau dikecilkan kelas kan ya. Nah, ini kelas berapa. Kemudian selanjutnya Ctrl D lagi. Ini nama kepala sekolahnya. Silakan nanti kepala sekolahnya misalkan Pak Ahmad Farisika. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah seperti ini kan nggak perlu kotak ya, yang nama Pak Ahmad Farisi. Klik, kita hilangkan kotaknya. Yang ini sama semuanya juga, kita hilangkan kotaknya. Dengan cara bagaimana? Klik, tekan tombol shift. Ya, ketahuan. Nah, ini dia. Klik, kemudian tekan tombol shift ya. Kemudian klik lagi ke kotak yang berikutnya. Kemudian klik lagi ke kotak yang berikutnya, klik lagi ke kotak yang berikutnya. Jadi 1 2 3 4. Tapi tekan tombol shift ya. Tekan tombol shift, setelah itu kemudian kalian hilangkan garisnya. Ini kita tutup dulu. Caranya menghilangkan garis itu klik ke home. Kemudian ya, objek ada di mana? Oh, di format. Nah, ini dia. Setelah klik yang 4 ini, kemudian di format ya. Format, nanti sebelah view ada tulisan format. Kalau kita udah klikin semua. Kemudian sini ada save fill, ada text fill. Nah, kalau ini karena bentuk jadi save fill. Nah, di save fill ada save outline. Klik save outline-nya, kemudian no outline. Nah, nanti akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi tinggal nama peserta kelas Ahmad Farisi. Kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kalian bikinkan kolom nama peserta didik, kelas, dan kepala sekolah nggak usah ya. Kepala sekolah kita nggak ganti, tapi yang ini aja. Namanya kan nanti ada berapa. Itu kita bikinkan kolom nama peserta didik dan kelas. Di mana? Itu di Excel. Klik di sini, kemudian ketikkan Excel. Ini dia. Setelah di Excel,
kalian bikinkan kolom yang berisikan nama peserta. Oh ya, nah peserta didik gak usah berarti ya, peserta didik tetap seperti ini aja, nama dan kelas saja. Kita buatkan kolom nama dan kelas, nama, kelas. Kemudian di sini ketikkan namanya, misalkan nama peserta didik. Kita lihat ya, sini saja kita kopikan. Nah, kalau kalian cukup bikin 5 nama saja ya, kalau bapak kan tinggal copy paste. Klik Ctrl C, kita sampai di sini, Ctrl V. Kemudian kelasnya, oh iya kelas 7A, kelas 7B kan gitu ya. Kita bikinkan jadi 2 format saja. Di sini yang keduanya kita bikinkan yang kelas 7B nya sebagian. Nah ini dia, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ketikkan 7A, Ctrl C sampai sini, yang Ahmad saja berarti ya, sampai Kansa. Selanjutnya ketikkan 7B, kemudian kopikan. Caranya klik di sini, kemudian Ctrl C, kemudian blok, enter. Cara ngebloknya klik, jangan dilepas, geser ke bawah. Nah seperti ini. Kemudian enter, seperti ini ya. Sudah jadi kelas dan namanya. Kemudian simpan, Ctrl S, terus kita simpan di picture lagi. Kemudian ketikkan di sini master nama piagam, enter. Nah kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa bikin mail merge untuk mengisi data yang ada di sini. Nah ini dia ya, kita akan isikan. Caranya klik insert mailing list, search, kemudian step by step. Nah kita coba inkan lagi, ini nama ya, kemudian berklik ke mailing list, step by step, kemudian mail merge nya di mana? Mailing list, step by step. Nah ini dia, klik text lagi, klik browse, kemudian di sini kita menyimpan di picture ya, master nama piagam. Nah klik OK. Nah ini dia, klik OK lagi. Nah selanjutnya yang ini kita ganti, next, kita ganti dengan more item, klik nama, insert. Nah itu jadi nanti ada tanda lebih besar ke kiri dan lebih kecil dan lebih besar, atau tanda kurung 2. Insert, udah close. Nah yang kelas kita ubah juga, klik more, kemudian insert kelas. Seperti itu, nantinya jadi ada titik ini, close. Nah lanjutnya, next, tuh langsung di sini ada nama Adila Konita. Selanjutnya dia akan berubah ketika klik yang recipient ini ya, recipient ini dengan nama yang kedua Alivia. Selanjutnya ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah ini masih 7A tapi nanti pas di Ikhwan tuh langsung berubah jadi 7B. Ini langsung berubah jadi 7B. Nah selanjutnya kan ini harusnya beda ya, nama itu kita gedein tulisannya. Klik home, kemudian pakai yang jenis tulisan ini boleh ya, oke ya, jenisnya gedein juga kayak gini. Nah supaya kelihatan tulisannya ini tarik lagi. Nah seperti itu. Kemudian ini juga sama, kasih jenis tulisan yang berbeda, klik 7B. Nah kemudian ini diubah lagi seperti ini. Oh kalau angka 7B pakai ini jadi beda ya, bukan oke. Silahkan kalian pilih saja jenis fontnya ya, yang sesuai kalian inginkan. Nah seperti ini. Ini Pak Ahmad Parisinya Ctrl B seperti itu ya. Kalau mau diatur ketengahin seperti ini. Tapi kalau mau rata tengah atau rata kiri seperti ini. Nah itu cara pembuatan piagam. Nanti kalian bikinkan kan ya caranya. Silahkan lihat ulang-ulang video ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali dengan Mr. Chu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.